Hey, hello, balik lagi bersama gue di Welly NFT Gaming. Jadi hari ini gue mau ngebahas beberapa game gue yang masih gue mainin ketika market lagi hancur-hancurnya. Jadi per hari ini gue ngerasa beberapa market Bitcoin lagi lumayan parah. Dan gue ngebahas beberapa game yang menurut gue masih gue pertahankan dan projectnya masih bagus. Jadi gue mau sharing beberapa game yang gue mainin dan tetap masih di jalurnya ya. Oke, salah satunya ini adalah game Pirates X Pirates yang gue mainin. Jadi game ini tuh game klik-klik doang. Cara mainnya sih gampang banget. Kalian tinggal beli NFT-nya. Kalian bisa lihat di sini di NFT store-nya. Per harga full Pirate spec-nya ini 9.500 PHP. Dan menurut gue harganya cukup stabil di ketika market lagi merah kayak gini ya. Untuk harganya gue bakal kasih tahu kalian PHP. Ah ini dia. Harga IDR-nya 147. Menurut gue ya ini cukup lumayan lah harganya 147. Dan dia turun per 20 ini ya, per 24 jam ini cuma turun 4%. Menurut gue ini cukup kecil dibandingkan game-game lain yang gue mainin yang cukup gila. Oke, kita hitung aja ya, dikit demi dikit. Jadi untuk game PHP-nya ini gue bakal ngejelasin modalnya sekarang. Soalnya menurut gue ini masih worth it buat kalian mainin. Dan kebetulan market juga lagi merah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba marketnya comeback yang gue nggak tahu kapan, kita bakal hitung modalnya di 147. Berarti cuma butuh 1,4 juta untuk kalian dapetin full pirate spec ini. Dan menurut gue ini cukup oke. Gue bakal kasih unjuk gimana cara mainnya. Oke, gue balik dulu. Dia tinggal di play game. Habis itu kalian ke quest. Dari quest ini udah kalau misalnya kalian beruntung bisa dapat yang Caravel ini per 6 jam. Jadi kalian bakal main selama 6 jam sekali. Kalian cuma masukin shipnya. Contohnya ini, gue masukin ship gue, terus kapten sama krunya 2 biji. Jadi untuk full package yang tadi 9.500 PHP kalian bisa dapetin satu ship, satu kapten dan 2 kru. Nah, kalau misalnya kalian dapat Caravel, kalian bisa mainin 6 jam. Jadi setiap 6 jam kalian bisa mainin. Kalau kalian dapat yang bridge, kalian bisa mainin per 8 jam. Ini kita bisa lihat time requirement-nya 8 jam. Dan kalau untuk baraknya ini di 12 jam. Dan untuk kerek ini di 24 jam. Jadi kalian cuma masukin ship, kapten, krunya 2, terus start quest. Apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat adalah goldnya. Nah, goldnya itu 5.000. Ini contohnya gue dapat 5.000 gold. Dan ini salah satu menurut gue game yang paling gue cukup untung di sini. Soalnya dan masih menguntungkan dan lumayan menurut gue. Di 5.100 gold ini. Jadi kayak gini. Di ongoing. Jadi setelah kalian kelarin questnya itu di start quest bakal ada nongol waktu. Nah kayak gini gue lagi mainin yang 12 jam. Karena kenapa gue bisa pilih-pilih kapal yang gue mau. Misalnya kayak karena gue dari awal ngikutin Pirates X Pirate ini dari awal. Jadi gue beli si Flying Dutchman ini. Dan gue dapet Flying Dutchman. Gue dapet Flying Dutchman ini jadi gue bisa main kapan aja. Misalnya gue mau yang 24 jam. Kalau lagi malas, kalau lagi rajin gue main yang 6 jam. Karena untuk dapat goldnya sendiri itu lebih banyak yang 6 jam sebenarnya. Cuma menurut gue mendingan gue main sehari klik aja sekali dan beres gamenya. Untuk per 24 jamnya itu gue bisa ngehasilin sekitar 450 gold. Nah contohnya seperti ini gue bakal klaim 450 gold gue. Nah tinggal terus langsung masuk ke gold. Dan untuk goldnya ini berapa PHP sih? Nih gue bakal kasih tahu 5.550 gold ini berapa PHP. Untuk perhitungannya itu 14 gold sama dengan 10 PHP. Nah, kita hitung ya. 5.550. Gua dapat 3964. 3964. Gua habisin 3964 dikali 147 ya tadi PHP-nya. Ya lumayan 500k sampai mau 600k. Dan untuk perharinya gue dapat sekitar 450 gold ya.
450 gold dikali 0,7 berarti 0,72, berarti sekitar 324 PHP dikali 147 perak ya. Nah, untuk perharinya itu mencapai mau goban 47.000 per hari dengan kalian cuma klik-klik doang. Jadi kalau untuk BEP-nya sendiri tadi di angka 1,4 kita hitung bulat dibagi 47.000, nggak nyampe 1 bulan atau nggak, kira-kira 1 bulan kalian udah BEP dengan harga market segini ya, dan dia belum back to normal. Nah, ini salah satu game yang menurut gua udah untung karena dia waktu itu mulai per tanggal Maret. Oke, gua sharing lagi game-game berikutnya yang gua mainin. Nah, untuk bom kriptonya sendiri, bom kripto ini menurut gua udah kacau. Waktu itu gua main di angka 2,9 dolar. Tapi gua pribadi udah untung karena kenapa? Gua masuk ya di harga sedang-sedang dan gue juga jual di angka segitu. Oh sorry, gue masuk di angka 2,7. Ini adalah salah satu game yang gue mainin. Gue masuk di angka 2,7 dan gue kebanyakan jual di 29. Dan gue udah tinggalin game ini karena kenapa? Karena nilainya sudah tidak worth it dan ada ROI-nya yang menurut gue cukup menyebalkan. Jadi gue tinggalin 700 perak. Dan itu buat dapetin satu koinnya aja itu susah banget. Jadi gue yang masih gue pertahanin adalah salah satunya adalah PHP. Oke, jadi kalian bisa tahu sendiri, kurang lebih berarti sekitar 4-5 dolar gue dapat per hari dari game ini. Oke, lanjut. Game berikutnya yang mau gue kasih tahu adalah Sunflower Land. Nah, ini Sunflower Land ini murah banget. Waktu itu gue masuk per 1 Matic. Untuk per 1 Maticnya itu waktu itu di angka 20.000. Jadi modal gue main dan minting ini game untuk landnya itu 1 Matic sekitar 20.000 dan gue dapat land. Dan sebelum, kalau kalian bisa nonton video-video gue yang sebelumnya, jadi sebelum koinnya rilis itu pun gue udah untung banget dengan jual-jualin research gue. Nah, gue bakal ngitungin juga buat kalian gimana cara gue hasilin duitnya dari sini. Dan kalau misalnya kayak orang malas kayak gue, biasanya gue main di ini, gue beli radis yang banyak ini sekitar 0,175 ini untuk 1 hari. Jadi sehari gue klik juga cuma sekali pribadi. Dan ini gue lagi rajin, jadi gue upload di jam 2 malam. Dan ini gue tanam cauliflower. Cauliflower itu untuk per 8 jam. Jadi untuk besok pagi gue bisa geruk lagi duitnya. Maksudnya gue bisa nanam lagi yang lain untuk besok pagi. Nah, gue mau kasih tahu per 24 jam gue bisa dapat berapa SLV token. Jadi dengan kalian udah nanam terus jual, kalian bakal dapetin SVL tokennya. Ayo kita coba lihat harga SVL tokennya per tanggal gue upload. Ini dengan market yang sangat hancur. Jadi untuk per token SVL-nya ini di angka 0,26 Matic. 0,26 Matic ini kalau dirupiahin kira-kira sekitar 2.600 perak ya. Soalnya kita mau coba cek angka SVL token. Matic-nya aja berarti. Matic-nya itu sekarang di angka 10.000 rupiah. Ya benar, sekitar 2.600 perak per satu ini ya. Per satu Matic. Jadi kalau 0,26 ya sekitar 2.600 perak. Dan berapa yang gue hasilin dalam sehari dengan main game ini? Dengan modal 20.000 rupiah. Oke, sekalian gue kasih info. Jangan lupa kalian, menurut gue ini game cukup worth it. Kalian bisa ikut Discord-nya karena wajib untuk masuk ke Discord kalau kalian mau main game ini. Dan dia bakal buka land 50.000 land. Dan untuk tanggalnya sendiri ada yang bilang sekitar tanggal 19 untuk 50.000 land. Ini ada biasa seperti ini, migration dan lain-lain. Welcome to beta. Oh, ini nggak penting. Oke, jadi gue bakal ngitungin kalian pendapatan gue. Seandainya gue nanam radis ini di angka 0,175 dan gue sell di angka 0,249. Oke, kita bulatin aja di 0,250 ya. Jadi gue biasa nanam radis karena selain harganya cukup lumayan dan mainnya cuma sekali.
dikali 22. Kenapa gue kali 22? Berarti gue dapat 5 SVL token per hari. Gimana cara perhitungannya? Soalnya gue habis nanam, gue habis beli, terus gue tanam, gue dapat SVL tokennya. Jadi tadi gue lupa gue 5 SVL token. Jadi per hari gue bisa dapetin 5 SVL token dengan cara gue yang males, yang cuma sehari ngeklik sekali doang. Oke, kita coba cek untuk 5 SVL tokennya itu di angka 1,3. Jadi dengan kalian males-malesan, kalian bisa dapetin sekitar 13.000 perak ya. 13.000 perak per hari. Itu untuk Radis. Kalau misalnya kalian rajin, mungkin kalian bisa main di Carrot karena keuntungannya lumayan. Harga jualnya juga dia lebih tinggi, soalnya kenapa? Gue ada yang namanya NFT ini, Bani. Dia nambahin 20% dari penghasilannya, penjualan dari Carrot. Dan gue pribadi ngerasa ini game cukup worth it. Karena untuk dari segi modal dan untuk SVL tokennya sendiri, menurut gue masih tetap bakal naik ya. Itu tergantung developernya juga, NFT-nya bakal kayak gimana. Nah, ini salah satu game worth it yang menurut gue pantas untuk dimainkan dan kalian tunggu-tunggu. Apalagi bagi yang lumayan free to play ya, soalnya 20.000 gitu loh. Dan berikutnya gue bakal kasih tahu salah satu game yang gue mainin juga yang masih worth it menurut gue dimainin, itu adalah Chromatic Soul AFK Raid. Ini gue mau jelasin, di Sunflower Land ini ada di jaringan Polygon kalau kalian mau main. Jadi kalian siapin Matic paling enggak. Untuk infonya sendiri, kalau nggak salah dia bakal update. Mungkin dia bilang untuk land berikutnya katanya antara 1 Matic sampai 2 Matic lagi. Dan itu rebutan, karena kenapa? Untuk Discordnya sendiri sekarang isinya udah 200.000 orang. Tapi land yang udah kebuka baru 100.000. Jadi menurut gua untuk 50.000 ini kalian harus rebutan. Ya worth it tidak worth it. Jadi kalian rebutan. Semoga kalian dapat, bakal gua infoin secepat mungkin. Dan gua sendiri pribadi ada grup Telegram yang mungkin kalian mau ikut. Cuma gua nggak mau rame-rame karena kenapa? Gua takut ada banyak-banyak orang yang scam. Soalnya dengan grup gue yang dikit aja, ada aja orang yang mau scam. Dan itu bakal gua kikikin soalnya gue cukup riuh dengan orang-orang seperti itu. Market lagi merah, lu scam lagi. Oke, lanjut lagi. Gua bilang di Chromatic Soul. Nah, untuk Chromatic Soul-nya sendiri dia ada di jaringan C2X dan kalian ini bisa main di HP Android di Play Store-nya. Dan untuk untuk withdrawal-nya, menurut gua ini salah satu game yang withdrawal-nya agak ribet. Soalnya kenapa? Kalian harus punya C2X Station. Kalian bisa download di Play Store. Dan untuk permainannya sendiri seperti biasa, gue bakal mainin game-game simple yang maksudnya nggak terlalu banyak makan waktu. Cuma ya mungkin cuma klik bentar terus gue tinggal, klik bentar gue tinggal. Soalnya menurut gue juga cukup banyak main gamenya. Jadi kalau dikumpulin semua rata-rata jadinya banyak juga yang gue mainin. Dan lumayan ngabisin waktu. Tapi menurut gue ini cukup worth it. Karena kenapa? Game ini free to play. Oke, jadi game ini free to play. Jadi untuk harga C2X-nya sendiri, gue bakal kasih lihat harga C2X-nya sendiri itu sekarang di 11.000 rupiah. Tadinya pas waktu jeblok-jebloknya di 6.000 dan waktu tinggi-tingginya di 30.000 rupiah. Jadi kalau misalnya waktu itu pendapatannya di sekitar 300.000 per 1.500 mitril. Jadi kalau kalian mainin game Chromatic Soul ini atau AFK Raid, ini tuh sejenis game Play Store. Dan gue ngerasa ngeliat kayak AFK Arena kalau kalian main. Dulu gue juga pernah main. Nah, tipenya seperti itu dan kalian tinggal bergrup. Misalnya kalau kalian mau nuyul menurut gue fine aja ya. Nuyul tuh misalnya kalian punya banyak handphone atau banyak ID. Kalian tinggal bikin aja 4-4-nya itu punya kalian dan dibikin di satu party biar naiknya cepat. Nah, untuk dapetin earn ya, itu kalian harus ngebuka mitril. Kenapa gue nggak bahas game ini pribadi, kayak Sunflower Land yang seperti ini, atau di kayak PHP yang gue bilang, seperti ini, yang cuma game klik-klik-klik doang. Kenapa gue nggak mainin? Soalnya kenapa? Gue belum agak males buat masukin namanya apa ya?
BlueStack di laptop gue. Soalnya menurut gue laptop gue lumayan kentang dan belum mau gue masukin. Oke, lanjut lagi di Chromatic Soul AFK Rate ini. Nah, di Chromatic Soul AFK ini menurut gue cukup worth it. Karena kenapa? Dia ngabisin waktunya juga seperti yang gue bilang, per 8 jam. Jadi kalian cuma ngecekin setiap 8 jam. Itu kalian untuk nambang mitrilnya. Untuk nyampe di ini menurut gue cukup cepat ya. Sekitar 3-4 hari kalian udah bisa nambang mitril ya. Dan untuk 1.500 mitrilnya waktu itu kalau misalnya di angka 30.000 di sekitar pendapatan earning kalian paling tidak itu gua asumsikan sehari 150 mitril ya. Soalnya menurut gua 150 mitril itu gampang banget. Itu untuk per hari. Jadi kalian cuma butuh 10 hari. Nah, 10 harinya itu 1.500 mitril, waktu itu di 30.000 angkanya di sekitar 230k. Oh, lumayan banget ya untuk 10 hari. Ini mana menurut gue lebih untung daripada kalian main Sunflower Land. Tapi Sunflower Land lebih berpotensi untuk naik menurut gue. 230 itu pas angka 30.000. Berarti ini dibagi 3. Oke, gue balikin lagi. Jadi untuk kalian mau mainin sekarang, untuk per 10 harinya kalian tetap dapat 76.000. Nah, menurut gue ya cukup worth it ya AFK 10 hari. Berarti per harinya kalian dapat 7.000 perak. Tapi itu untuk satu account. Kalau kalian misalnya punya HP banyak, mungkin 10 account, ya berarti bisa aja kalian dapetin sekitar 760.000 per harinya. Sorry, 76.000 ya. 1.500 mitril itu untuk 10 hari. Itu angkanya 230-an. Oke, terus jelek sekali nih. Nah, 230 itu di angka 30 ribuan, terus dibagi 3. Jadi 10 hari kalian dapat 7.600. 7.600. Nah, kalau kalian punya 10 ID kan lumayan. Kalian bisa dapat 76.000. Atau misalnya kalian cuma punya 4 ID, sekitar 7.000 dikali, 7,5 aja biar gampang. Dikali 4, jadi satu tim, kalian per hari dapat 30.000. Untuk per bulannya kalian bisa dapat 900k. Menurut gue ini cukup lumayan karena gratis. Jadi kalian bisa minta tolong pacar, adik dan kakak sekalian pinjemin HP-nya buat main Chromatic Soul ini. Oke, jadi satu lagi. Sebenarnya ada beberapa game yang mau gue bahas. Dan masih gue mainin tapi belum BEP. Jadi yang gue tadi sebutin rata-rata game gue yang udah BEP ya. Alias sudah balik modal untuk ROI-nya. Dan menurut gue cukup cepat, nggak terbilang lama, dan kalian udah tinggal farming doang. Dan ini adalah salah satu game yang gue mainin, dan menurut gue ini termasuk salah satu game yang gue perhatiin. Itu adalah Tiny Wars. Oke, ini Tiny Wars. Ini tuh game menurut gue oke banget, karena dia termasuk salah satu game yang stabil banget menurut gua. Untuk harga NFT-nya sendiri kalian bisa lihat, untuk N-nya dia di 36. Ini untuk price paling murah. Price paling murahnya di angka 20 BUSD untuk netralnya. Di R-nya sendiri ada di angka sekitar $50. SR-nya di 185. SSR-nya di 820. Dan ya anggapannya ini legendnya di angka 4.500 BUSD. Dan menurut gue ini sangat terlalu mahal. Dan untuk gameplaynya sendiri gue juga bakal jelasin. Gameplaynya ini simple banget. Kalian cuma jualan material dari hasil farming kalian. Nah, hasil farming kalian bakal dibeli oleh player-player yang mungkin bakal main game ini. Jadi menurut gue ini masih oke. Walaupun market lagi sepi, tapi menurut gue masih earning. Jadi untuk game ini pribadi, waktu itu gue masuk di angka $56. Rata-rata di NFT R-nya. Dan sekarang tuh cuma turun $6. Menurut gue cukup murah ya. Maksudnya cukup stabil hitungannya. Tapi untuk earningnya sendiri lumayan cukup turun. Dulu gue bisa mencapai $30-40, tapi untuk sekarang mungkin sekitar $10. Tapi menurut gue itu masih worth it untuk dimainkan. Jadi kalau kalian mau cek-cek sendiri, gue bakal taruh semua game-game
yang gue mainin di deskripsi gue, atau enggak kalian bisa lihat di YouTube gue di video yang lain. Soalnya gue ngebahas semua game-game yang bakal gue mainkan. Jadi gue nggak sembarangan gue bahas, kayak gue nggak mainin tapi gue ngebahas itu menurut gue kurang cengli. Tapi gue lebih memilih yang penting gue mainin, gue tahu gameplaynya dan gue bisa sharing ke kalian semua. Dan menurut gue cukup segini aja. Mungkin kalau misalnya ada game-game yang lain yang gue mainin, contohnya, tapi ada yang gue tinggalin kayak Dar, itu menurut gue waktu itu awal-awal cukup oke. Cuma karena terlalu sering maintenance, gue agak tinggalin, agak males. Dan gue males ngebahasnya juga. Karena kenapa? Gameplaynya menarik, gambarnya bagus, tapi gue masih kurang jago maininnya. Soalnya kalau misalnya waktu itu gue asal-asalan main, gue masuk cuma $1, keluar-keluar $5, dan menurut gue itu cukup worth it, tapi lumayan ngabisin waktu karena harus dimainkan. Oke, jadi sekian aja video dari gue. Thank you for watching. Untuk video-video selanjutnya gue bakal ngebahas kenapa gue mainin game-game yang seperti ini dan kenapa gue milih-milih banget. Itu karena developernya. Selain developernya, gameplaynya juga penting buat gue. Dan pribadi gue adalah gamers, gue demen banget buat main game. Dan ini salah satu kesenangan gue untuk nge-review dan ngebahas game-game ini untuk kalian dengarkan atau saling gue sharing. Oke, thanks for watching dan see you in next video.